pada pasien-pasien serangan jantung itu semuanya ngerasa tidak nyaman sebenarnya. Bisa sampai tembus ke belakang atau seperti orang sakit mah. Kadang-kadang banyak kejadian pasien-pasien dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu di channel kita, channel yang baru dari Badan Penanggulangan Bencana DPW PPNI Provinsi Lampung. Channel ini adalah channel Bapena Lampung channel yang mudah-mudahan channel ini bisa memfasilitasi seluruh perawat di Provinsi Lampung dan masyarakat di Provinsi Lampung dalam mengupgrade ilmu, dalam membagi kegiatan-kegiatan terkait dengan penanganan bencana dan kepedulian kita dengan masyarakat. Channel Bapena Lampung ini ke depan akan ada beberapa kegiatan yang kita lakukan. Di antaranya nanti akan kita buat liputan khusus kegiatan-kegiatan Bapena Lampung. Kemudian kita akan buat dialog podcast dengan tema-tema tertentu dalam kegiatan Respect for Others. Nanti kita akan diskusi dengan narasumber-narasumber yang sudah barang tentu qualified dan sesuai dengan disiplin keilmuannya. Hari ini tayang perdana kita, dan dengan harapan tayang perdana ini adalah awal dari sebuah kesuksesan untuk membantu sesama. Bersama saya hari ini saudara saya, sohib saya. Beliau adalah seorang perawat yang sudah tidak diragukan lagi kepiawaiannya. Dia saat ini menjabat sebagai kepala instalasi ICU di rumah sakit ada di Cokro-Dipo, dan beliau juga seorang trainer untuk kedaruratan yang sering dijumpai dan kita lakukan sebagai seorang perawat. Beliau adalah Mas Nanda. Mas apa Pak apa Om ini manggilnya? Mas saja. Oke, Mas Nanda. Assalamualaikum Mas Nanda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi fenomena yang terjadi saat ini adalah banyaknya kejadian bencana. Jadi kalau kita lihat, kita buka Google, begitu kita buka Google bencana, maka bahasan-bahasan terkait dengan kebencanaan lumayan banyak dan mendominasi. Dari hal-hal yang kita cari tahu tentang bencana. Bahkan belakangan di Provinsi Lampung sendiri sedang dihadapkan pada banyak hal bencana yang itu sungguh tidak terduga. Yang selama ini saudara-saudara kita tidak pernah membayangkan terjadi banjir, tapi tiba-tiba beberapa hari yang lalu dengan hujan yang cukup deras, banjir yang luar biasa. Nah, ternyata ini semua menjadi sebuah keprihatinan kita, dan secara berkala kita nanti akan bahas. Tapi pada kesempatan hari ini kita akan mencoba membahas dengan Mas Nanda terkait dengan kedaruratan yang juga sering kita jumpai di masyarakat, tapi ternyata masyarakat sendiri tidak cukup tepat memberikan pertolongan pada anggota keluarganya atau lingkungannya atau orang-orang yang kita temui sedang mengalami bencana. Sementara pertolongan pertama pada penanganan bencana itu sangat menentukan bagaimana keberhasilan pertolongan selanjutnya. Hari ini kita akan bahas dengan Mas Nanda terkait dengan pertolongan-pertolongan bencana apa saja yang kira-kira sering dijumpai di masyarakat. Ya. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi untuk kasus-kasus yang mungkin terjadi, kita ketahui bersama bahwa memang belakangan ini banyak terjadi bencana yang kita hadapi di Provinsi Lampung, Pak Ajis. Terutama pada pasien-pasien atau masyarakat yang kalau sekarang musim hujan berarti kita berhadapan dengan banjir. Nah, banjir ini terkadang yang harus diwaspadai oleh masyarakat adalah penyakit yang disertai ketika terjadinya banjir. Kalau untuk penyakit-penyakit sendiri kita banyak kegawat daruratannya. Secara klasifikasi nanti kita bisa klasifikasikan. Ada beberapa kondisi yang harus segera dibawa pada pasien-pasien IGD atau emergensi.
Di antaranya adalah kalau kita bicara secara klasifikasi ada beberapa. Di antara yang pertama itu serangan jantung, Pak Jis. Serangan jantung ini sebenarnya kejadiannya cukup banyak di masyarakat Indonesia karena posisinya sekarang penyakit serangan jantung ini menempati posisi kedua setelah stroke. Jadi kalau kita mengacu data di Rumah Sakit Harapan kita, bahwa kalau saya dulu di RSPP itu sempat kita merujuk pasien di harapan kita itu sekitar 3.000 pasien. 3.000 pasien dalam 1 bulan mengalami yang harus di bypass. Jadi kondisi itu menempati emergensi nomor pertama. Selanjutnya yang kedua adalah cedera kepala. Terkadang pasien-pasien atau masyarakat yang mengalami kecelakaan itu tidak menyadari bahwa ada cedera kepala yang bisa mengancam. Hal ini kadang-kadang terjadi ketika kecelakaan, pos kecelakaan yang tidak disadari masyarakat itu pada hari pertama itu belum terasa apa-apa. Tapi ketika hari berikutnya terjadi penurunan kesadaran sampai dengan pasien mengalami koma. Karena ada perdarahan di daerah otak. Selanjutnya kita juga kalau bicara terkait tentang emergensi, di situ ada cedera tulang belakang. Cedera tulang belakang ini hal yang sangat emergensi, salah satunya karena di tulang belakang banyak saraf, Pak. Jadi kalau saya dulu dapat pasien cedera tulang belakang karena pasien tersebut jatuh dari atap, kemudian lumpuh kakinya sebagian. Dua-duanya sehingga tidak bisa bergerak, hanya tangannya yang tidak bisa bergerak. Itu juga sangat emergensi pada pasien-pasien. Sebelumnya saya jelaskan terkait tentang pembuluh darah jantung dulu, Pak Jis. Jadi kalau pembuluh darah jantung sendiri itu dibagi jadi 2. Jadi yang pertama itu ada pembuluh darah jantung sebelah kanan. Itu biasanya mempersarapi jantung bagian bawah dan jantung bagian belakang. Kemudian ada pembuluh darah bagian kiri atau kita sebut left main, ada itu cabang utama dari pembuluh darah jantung sebelah kiri. Pembuluh darah jantung sebelah kiri sendiri terbagi jadi 2, ada LAD dan LCX. Kalau LAD sendiri mempersarapi bagian ascendant atau bawah, depan dan bawah, kemudian bagian LCX di samping. Sehingga nyeri dada yang timbul pada pasien-pasien serangan jantung itu bisa di sekitar dada, bisa di leher, bisa di bahu, sampai nyeri di daerah kelingking sebelah kiri. Ada juga yang tembus sampai dengan ke belakang. Maaf Mas Nanda. Khasnya apa khasnya nih? Khasnya nyeri dada, terus apa yang mesti ditolong nih? Oke, khasnya adalah sebenarnya pasien-pasien dengan serangan jantung itu nyerinya tidak bisa ditunjuk, Pak Jis. Kalau kita nyeri otot, kita tunjuk daerah yang sakit itu dia nyeri. Cuman ketika kita geser itu tidak nyeri. Pada pasien-pasien serangan jantung itu semuanya ngerasa tidak nyaman sebenarnya. Bisa sampai tembus ke belakang atau seperti orang sakit mah. Kadang-kadang banyak kejadian pasien-pasien dengan keluhan daripada epigastrik atau lambung, nyeri lambung, atau kita ngomong sakit mah, dispepsia, itu juga sering jadi diagnosa banding ketika pasien mengeluh daripada nyeri di epigastrik, kita harus curigai itu serangan jantung. Oke. Pada saat pemirsa, ternyata yang dicurigai serangan jantung itu apabila kita tidak bisa menunjuk posisi mana yang nyeri di dada. Jadi bisa saja begitu ditunjuk yang sini nyeri, begitu sebelahnya dipencet tidak nyeri, maka mudah-mudahan itu aman. Tapi kalau serangan jantung bisa saja di sini, bisa menjalar sampai bahu, bisa di daerah ulu hati, bahkan terasa kebas pada tangan. Sekarang Mas Nanda, pada saat ini masyarakat menemukan kasus tiba-tiba nyeri, kemudian apakah harus cari ayam kecil dibelah kemudian ditaruh di dada atau apa yang mesti dilakukan? Iya, terkait tentang penata laksanaan atau langkah apa ketika kita menemui kondisi yang saya sebutkan tadi. Yang pertama, kalau ayam dibelah itu mungkin memang ada tradisi di masyarakat kita, terutama biasanya ayam hitam, ayam cemani kalau kata orang ya. Nyari ayam cemani nggak dapet ya kan? Agak susah jadi susah. Apalagi di kota, mungkin kalau di desa mungkin masih banyak yang ada cemani. Artinya langkah yang pertama harus kita lakukan adalah kita beristirahat. Kenapa? Karena biasanya serangan jantung atau nyeri dada itu terjadi karena tidak seimbangnya suplai dan kebutuhan oksigen. Jadi terkadang kita terlalu letih atau terlalu
latihan terlalu berat, kadang-kadang atlet pun banyak mengalami itu. Kita sering lihat mungkin atlet sepak bola, atlet bulu tangkis itu terjadi serangan ketika mereka melakukan aktivitas. Artinya langkah awal adalah menurunkan ritmenya, menurunkan oksigennya sehingga kita harus istirahatkan. Jadi ketika diistirahatkan apakah masih nyeri? Nah, artinya nanti nyerinya bisa angina atau nyerinya MCI dalam artian serangan jantung atau hanya masih sekedar Tadi kurang. Mas Nanda, ini karena kita banyak orang awam Oh, yang menyaksikan, yang dibilang angina sama apa tadi satunya MCI. MCI itu apa tuh? Itu salah satu jenis penyakit jantung atau Ya, penanganannya juga sama gitu? ya. Mohon maaf juga tadi ya berkaitan terkait ada pembagian atau klasifikasi tadi. Kalau untuk angina sendiri adalah nyeri dada yang dia hilang ketika istirahat. Biasanya pasien-pasien serangan jantung itu mengalami nyeri, hilang, besoknya nyeri lagi, istirahat, hilang. Itu sebenarnya tanda awal. Tanda awal bahwa oksigenasi ke jantung itu berkurang. Biasanya kalau kita lihat di lumen pembuluh darahnya, dia kurang 50% lah tersumbat. Biasanya seperti itu keluhannya. Cuman ketika dia distalnya atau bagian ujungnya pembuluh darah itu ada yang lepas plaknya sehingga menyumbat bagian ujung, itu tersumbat total, itu yang akan nyerinya nyeri hebat. Dia tidak akan bisa istirahat berkurang dengan istirahat nyerinya. Jadi tadi yang membedakan dua-duanya masalah jantung semua ya, atau hanya yang satu dengan istirahat hilang, yang satu dengan istirahat tetap tidak hilang. Nah, ketika menemui pasien dengan istirahat tidak hilang, harus segera ke rumah sakit. Oke, berarti kalau dia nyeri dada sudah istirahat tidak hilang, mesti segera dibawa ke rumah sakit. Tapi pertolongan pertamanya adalah mengistirahatkan. Betul. Hanya mengistirahatkan, nggak perlu ditempel ayam misalnya atau kita cari oksigen segala macam. Tidak perlu. Artinya kita harus mengimbangi kebutuhan dengan suplainya. Artinya kalau tadinya kita membutuhkan oksigen lebih banyak dengan aktivitas yang berlebih, kita istirahatkan, otomatis kebutuhan oksigen akan berkurang. Makanya ketika kita menemui kondisi nyeri dada seperti itu, istirahatkan dulu. Tarik nafas dalam, atur oksigenasi. Selanjutnya, kalau toh memang tidak berkurang, segera ke rumah sakit, jangan menunggu. Artinya kadang-kadang nyeri dada malam, sudah istirahat dulu, paginya meninggal. Pakai dikerokin dulu. Iya, gitu ya. Dikerikin dulu biasanya. Kalau ada oksigen boleh juga pasang. Boleh diberikan oksigen. Jadi luar biasa nih. Kayaknya makin menarik, tapi waktunya yang nggak cukup, hanya bahas tentang jantung saja nih. Jadi golden periodnya adalah 12 jam. Nah, jangan sampai lebih 12 jam. Dan yang lebih bahaya adalah pada saat ini tidak kita intervensi, ini nggak dilakukan tindakan, maka akibatnya meninggal ya. Ya, bisa akibatnya meninggal karena problemanya di jantung nih. Jantung tuh sentralnya peredaran darah. Yang pertama, apabila ada keluhan nyeri dada, apakah nyerinya terus-menerus ataupun hanya sesaat, pertolongan pertamanya adalah istirahat lebih cukup, lebih banyak untuk menyeimbangkan jumlah oksigen dan kerja jantungnya. Dengan istirahat, rebahan atau duduk yang lebih rileks, maka kerja jantungnya akan lebih ringan, makin menurun, sehingga mudah-mudahan tidak memperparah kerja jantung dan nyerinya berkurang. Akan tetapi ada kondisi yang kedua, nyerinya nggak hilang-hilang. Pada saat nyeri nggak hilang-hilang, maka segera bawa ke rumah sakit untuk mendapatkan pertolongan medis di rumah sakit. Tapi kalau nyerinya hilang, boleh ditunda besok dibawa ke rumah sakit, tapi harus ke rumah sakit juga kan? Tetap harus ke rumah sakit untuk memeriksakan diri apakah jantungnya bermasalah atau tidak. Begitu ya Pak. Waktu nggak terasa, luar biasa. Kita baru bahas terkait dengan kedaruratan jantung nih. Jadi jangan salah lagi masyarakat kita bahwa kalau ada keluhan nyeri dada, masuk angin dulu dengan dikompres sembuh, besok nggak ke rumah sakit. Ternyata problemanya masih berlanjut kalau kita nggak ke rumah sakit karena jantungnya, problema di jantungnya belum teratasi. Untuk sesi kali ini saya pikir sudah cukup panjang kali lebar, makin menarik, dan kita masih tunggu. Selanjutnya kita akan belajar terkait dengan cedera-cedera yang lain terkait dengan kedaruratan, baik itu cedera kedaruratan tulang belakang,
cedera, kedaruratan kepala dan lain sebagainya, karena jangan sampai apabila kita niat menolong orang di jalan ternyata justru membunuh orang itu karena salah kita melakukan pertolongan pertama pada cedera kepala. Terima kasih Mas Hendra. Ketemu lagi, besoknya harus ketemu lagi, jangan ketemu lagi karena ini orang yang super sibuk, kita susah nyarinya, tapi bukan golonganku tuh loncat. Beliau ada di mana-mana, baik di organisasi ataupun di kegiatan-kegiatan sosial. Terima kasih, sampai bertemu lain waktu dan pasti kita akan bertemu lagi. Jangan lupa, karena channel ini adalah channel sosial yang nanti akan kita fungsikan untuk kegiatan-kegiatan sosial, maka hal yang paling penting buat pemirsa semua dan teman-teman adalah like, share, dan jangan lupa subscribe-nya, pencet, kirim kemana-mana, karena informasi ini, dengan Anda membagikan informasi ini, Anda menolong sesama, dan insya Allah ini sudah dinilai ibadah oleh Allah. Terima kasih, selamat istirahat, selamat menjalankan ibadah puasa, karena ini awal dari kegiatan yang mudah-mudahan baik untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.